Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TV One dimanapun berada, program Assalamualaikum Nusantara kembali lagi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kita untuk merenung dan mengkaji tentang sosok dari kedua orang tua yang mereka disebut oleh Nabi SAW. Boleh jadi mereka menjadi surgamu, boleh jadi mereka menjadi nerakamu. Sesuatu yang menarik, dijadikan ini sebuah pintu gerbang untuk setiap orang. Dia boleh jadi akan menjadi penghuni surga atau naudzubillah sebagai penghuni neraka. Karena itu kita akan melihat bagaimana kedudukan mereka ketika Allah ceritakan di dalam Al-Quran surat Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ada yang menarik ketika perintah dari Allah, jangan pernah kalian menyembah kecuali hanya menyembah Allah. Tetapi setelah itu Allah gandengkan dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ada kalimat pilihan wabil walidaini ihsana, seakan sebuah informasi yang Allah ingin sampaikan kepada kita betapa banyak para anak yang mereka tidak melakukan kebaikan atau berbuat sebagaimana mestinya sebagai seorang anak kepada kedua orang tua. Karena itulah diberikan pesan yang kuat oleh Allah, wabil walidaini ihsana. Jemaah sekalian berbahagia, bahkan diberikan lagi stressing oleh Allah dalam Al-Quran. Ketika mereka sudah sampai di usia lanjut, ada aturan-aturan yang kemudian Allah tambahkan. Fala taqul lahumā uff. Jangan kalian berkata sebuah kalimat yang atau sebuah ucapan yang sangat sederhana, tetapi bila itu terdengar oleh orang yang telah melahirkanmu, bila kalimat itu terdengar oleh seorang lelaki yang bersusah payah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhanmu, saat mereka telah lanjut usia, berbeda rasanya. Sehingga Allah memberikan sebuah aturan. Ketika mereka sudah lanjut usia, jangan berkata, bagimu biasa. Atau bila kau ucapkan itu saat mereka masih muda atau belum masuk pada kategori lanjut usia, mungkin tidak berbekas di dalam hati mereka. Tetapi bila mereka sudah sampai pada usia tua, maka engkau kudu lebih santun. Dan jangan sekali-kali membentak mereka, walatan harhuma. Ada sebuah ungkapan yang menjadi sangat familiar di telinga kita. Ketika ada ungkapan di kalangan masyarakat, bila orang tua adalah orang yang kaya, maka pastinya anaknya akan menjadi raja. Tetapi bila anak-anak mereka menjadi orang kaya, banyak orang tua yang kemudian menjadi pembantu. Kalimat sederhana yang sudah akrab di telinga kita ini adalah sesuatu yang berdasarkan fakta. Bahkan kita melihat ada orang yang mereka tega menitipkan orang tuanya di saat mereka sudah tua di panti-panti jompo. Saya tidak tahu terbuat dari apa hati mereka sehingga membiarkan orang tuanya di sebuah komunitas yang mereka tidak kenal, yang padahal pada saat itu mereka sangat menantikan dan merindukan perlakuan baik dari anak-anaknya. Tetapi ini adalah sesuatu fakta yang kita berharap tidak terjadi pada anak-anak kita, karena bila itu dilakukan oleh anak-anak kita akan menjadi musibah buat kita semuanya. Jamaah sekalian berbahagia, dan kemudian Allah memberikan kepada anak-anak ketika mereka ingin memperbaiki hubungannya dengan kedua orang tua, hendaklah mereka berkata lemah lembut. Jamaah, karena ada sesuatu yang diceritakan oleh Nabi SAW bahwa ternyata semerbak, dalam kitab ini juga Imam Ghazali mengutip hadisnya,
bahwa ternyata surga itu semerbak wanginya tercium dari jarak 500 tahun perjalanan. Sungguh jauh, tetapi begitu semerbak wangi dari surga yang kuat, tidak akan pernah tercium. Nabi yang menyampaikan, dan Imam Ghazali mengutipnya. Tidak ada keraguan kalau seorang yang disebut Imam Ghazali ketika beliau menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin berkata sesuatu yang merujuk kepada kaul ulama. Dan orang-orang ahli sunnah wal jamaah menjadikan Imam Ghazali sebagai rujukan dalam kajian-kajian akhlak dan tasawufnya. Jamaah sekalian berbahagia, wala yajidu rihaha. Nabi yang bilang, dan tidak akan mendapatkan semerbak wangi dari surga itu. Dalam kitab ini, Mukasyafatul Qulub, beliau mengutip hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa semerbak wangi surga itu tercium dari 500 tahun perjalanan. Begitu jauh dan begitu kuat. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada menyebutkan bahwa tidak akan mencium semerbak wangi itu. Wala yajidu rihaha akun wala qati'ur rahimin. Dan tidak akan mencium semerbak wangi surga itu, yaitu anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya dan mereka yang memutuskan silaturahim. Karena itu jamaah sekalian berbahagia, kita dalam pengajian ini akan diingatkan terus untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, mengerahkan segala kemampuan untuk membahagiakan mereka demi mengharap ridho Allah. Dan kita akan lanjutkan kajian ini setelah pesan-pesan berikut.